Halo, jumpa lagi listeners dengan Hading MC di channel yang tentunya menjadi inspirasi dan motivasi kita semua. Dan kalau dilihat-lihat ya dari sejarah Hading MC hadir sampai hari ini mungkin udah 2 tahun ya Hading MC vakum di dunia YouTube. Aduh, mohon maaf banget buat setiap listeners yang mungkin sering bertanya-tanya di sosial media, bahkan juga di berbagai kesempatan ditanyain mana nih channel-channel terbarunya Hading MC lagi. Dan memang mohon maaf banget beberapa kesibukan di dunia onsite saya yang mengakibatkan terbengkalainya YouTube Hading MC ini. Anyway, saya mau cerita sedikit kenapa sih udah lama nggak aktif di dunia YouTube Hading MC ini. Yuk sama-sama kita saksikan video ini. Saudara Hadi Sutarji. Ya. Kategori yang kedua adalah The Most Creative. Pemenang kategori ini dipilih oleh tim audiens pada sesi final penjurian pada hari ini. Yakni peserta yang membawakan case dan delivery paling kreatif. Ya teman-teman. Dan pemenangnya adalah Bapak Hadi Sutarji. Yes, betul banget. Dalam beberapa waktu, kurang lebih 6 bulan ke belakang ini saya lagi fokus di dalam sebuah kompetisi yang diadakan oleh BCA tentunya. Yang tentunya nggak cuman kompetisi kami berlomba-lomba, tapi kami juga diperlengkapi menjadi seorang trainer, facilitator yang bisa lebih baik, bisa nggak cuma ngajar, tapi kami bisa menciptakan sebuah inovasi-inovasi baru. Dan hari itu bersyukur banget, thanks God banget, saya bisa menjadi the best facilitator. Kami total kurang lebih ada the best facilitator, ada 12 orang. Dan tambahan bonus buat saya yaitu menjadi the most creative. Di sana kami harus memikirkan mini kasus untuk di-sharekan ke semua peserta, dan mini kasus itu kami harus kelola sehingga dari kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu bisa menjadi sebuah catatan bahwa kasus bisa terjadi, tapi jalan keluar pasti ada. Jalan keluar itu nggak cuma satu, listeners, bisa 1, 2, 3, sehingga jalan keluar yang kami berikan itu adalah sebuah alternatif kasus, alternatif jawaban, supaya ketika kita menghadapi kasus-kasus demikian serupa, kami bisa memberikan solusinya kepada setiap peserta ataupun setiap orang-orang yang juga mungkin terlibat atau mengalami hal serupa. Anyway, listeners, dalam YouTube Hading MC kali ini saya juga mau membagikan mini kasus yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam mungkin kita berrelasi dengan orang, mungkin juga dalam kita bergumul untuk kehidupan masa depan kita. Dan ini saatnya saya mau ngajak kita untuk berpikir sebuah mini kasus atau kasus yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ada sebuah kasus atau ada sebuah peristiwa seorang anak kos sampai viral, di mana dia diangkat menjadi
anak ibu kos. Kok bisa sih? Oh iya, karena dia ngekos itu udah kurang lebih 10 sampai 15 tahun. Gila ya, lama ya. Nggak berasa tuh kalau kita menjalani hari-hari kita tuh day by day, sehari, tiba-tiba udah lewat setahun. Bahkan kalau kita pikir-pikir ya, dulu pas pandemi kurang lebih udah 3-4 tahun yang lalu, kok bisa ya lewat begitu aja. Tapi kalau kita flashback ke belakang, gila ya, dulu pas kita jalanin itu tuh mesti pakai masker, mesti semprot sana semprot sini, takut jangan-jangan nih orang nih ada kena covid, oh takut nih orang nih mungkin dia sakit ini sakit itu, dan semua orang mengalami kecurigaan. Nah itu juga kasus Bapak Ibu dan listeners kita ya di YouTube Hading MC ini. Nah hari ini saya mau bahas tentang anak kos. Anak kos ini gak jauh-jauh dari kehidupan saya sejak saya zaman kuliah ya. Jadi kurang lebih kami kuliah itu kurang lebih 70-80% tuh teman-teman tuh anak kos semua. Dan ada beberapa bahkan teman-teman kerja dan di komunitas saya juga sampai hari ini udah 10-15 tahun masih ngekos. Bahkan ada yang kalau kami cerita-cerita chat gitu ya, ngobrol-ngobrol, bro, saya tinggal di mana? Masih yang lama tempat ibu kos. Hah, kok bisa? Iya tuh ibu kos senang banget sama gue. Kok bisa senang? Iya, katanya gue dianggap sebagai anak. Anyway, nggak ada salah dengan kos, dengan sebagai anak kos nggak ada yang salah. Tapi saya mau mengajak berpikir, ada loh anak-anak kos yang berpikir, tiba-tiba kok udah 15 tahun masih jadi anak kos juga. Dan berasa kok hidup gini-gini aja. Ketika suatu hari dia mau membangun kehidupan rumah tangga di kehidupannya, baru pikir, waduh belum punya rumah tinggal. Masa besok ketika mau punya istri, punya anak, masih tinggal di kos-kosan seperti ini. Dan ketika itu terjadi, ketika kekagetan itu terjadi, momentum itu semuanya terkesan terburu-buru dan tidak ada planning. Itu yang mau saya titik beratkan dan titik poinkan. Anak kos oke, gak ada masalah. Bahkan ada beberapa teman saya di kantor juga ya, mereka juga masih ngekos sampai hari ini, bahkan menikmati kehidupan kosnya. Ketika mau menikah baru cari tempat tinggal. Kesannya ada yang gerasa gerusu, no planning, akhirnya salah ambil tindakan, terlalu cepat dan menyesal. Oleh sebab itu hari ini kita mau bahas secara mendalam mengenai kehidupan anak kos. Anak kos, anak yang mandiri tentunya, anak yang bukan anak yang lembek tapi tahan banting banget ya. Listeners ya boleh nanti di komen-komen di bawah. Anak kos itu dari pagi sampai malam, ganti hari sampai setahun 2 tahun itu semuanya mandiri, apapun dikerjakan sendiri, benar ya. Mungkin bangun pagi, mau makan, mau cuci baju, mau ngepel, mau masak, mau apa, semua diambil keputusan sendiri pasti. Karena dia harus menentukan sikap. Karena mungkin keluarganya jauh di luar kota, di perantauan, dari zaman kuliah sampai hari ini masih ngekos. Tapi kalau dilihat-lihat dalam perjalanan anak kos itu begitu banyak problema yang mereka hadapi. Mungkin mereka menghadapi kenaikan biaya kos, mungkin mereka juga menghadapi tetangga kamar sebelah yang kurang menyenangkan, atau mungkin lingkungan yang lama-lama kok nggak enak gitu ya. Atau mungkin juga yang tadi saya bilang, mungkin mereka mau berumah tangga. Pas mau berumah tangga baru mikir, iya ya mau tinggal di mana ya? Yuk cari yuk yang paling cocok di mana. Dan ketika itu terjadi, pilihan-pilihan itu seakan-akan menjadi pilihan-pilihan yang terlalu sedikit untuk dipikirkan, terlalu singkat untuk diambil keputusan. Oleh sebab itu di YouTube channel Hading MC hari ini, yuk kita sama-sama mau bedah mengenai kehidupan anak kos. Oke, langsung aja. This is the Hading Channel, Hading MC channel YouTube, rumahnya inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Oke, anak kos anyway, anak kos itu kalau mau dihitung-hitung ya, biaya kos saya coba-coba browsing gitu ya. Saya coba ngobrol sama teman-teman di komunitas begitu ya, ada di gereja, ada di sekolah, ada di tempat kerja,
ada dimanapun saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman anak-anak kos begitu, ada di family. Kurang lebih kalau kos zaman sekarang kalau mau nyaman, mau enak gitu ya, kurang lebih ya sekitar 1-2 juta begitu. Tapi kalau mau lebih bagus lagi bisa sampai 3 jutaan. Nah, saya coba browsing di satu Google gitu ya, di salah satu website, kurang lebih biayanya 3 juta tuh udah oke banget. Tempatnya juga oke, keluar tinggal bisa langsung cari makan, juga di daerah perkantoran. Kalau saya lihat-lihat, saya browsing di internet ya, kurang lebih biaya pengeluaran untuk kos yang paling standar begitu ya, kurang lebih 3 juta. 3 juta itu belum masuk listrik, listeners. Kalau masuk listrik mungkin saya coba gambarkan 500.000, kurang lebih pengeluaran seorang koser gitu ya, orang yang ngekos 3,5 juta. Ditambah kalau setiap hari makan 100.000 dikali 30 berarti kurang lebih 3 juta. Udah pengeluaran 3,5 juta tambah 3 juta, 6,5 juta ya. 6,5 juta. Lalu ada lifestyle, misalkan beli handphone, beli pulsa, beli baju, beli apa, 1,5 juta lah setiap bulan. Nah, kalau kita punya pendapatan 10 juta, maka saving kita setiap bulan 2 juta. Wow, luar biasa ya, kita masih bisa saving 2 juta. Tapi kadang-kadang kita kan mau traveling, mau lakukan hobi kita, mau nongki-nongki dan sebagainya, itu mah udah pasti punya lah setiap bulan. Oleh sebab itu, kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang kembali mikir, berarti besok kalau mau punya keluarga itu gimana ya? Itu perlu sebuah rumah ya, nggak bisa ngekos terus. Nah, saya mau mengajak kita berpikir, teman-teman listeners bisa loh punya rumah dengan menggantikan biaya kos yang listeners bayar selama ini. Gimana caranya gitu ya? Oke. Tenang listeners, karena ini kita diskusi interaktif. Oleh sebab itu kalau listeners punya ide, punya masukan, boleh tulis di komen, karena study case ini, mini case ini nggak berhenti sampai sini aja, tapi kita akan terus lanjutin begitu ya, sehingga bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk kita punya the best future versinya masing-masing begitu. Nah, saya coba mengkalkulasikan ya, sebenarnya dengan angsuran atau dengan pengeluaran bulanan kita menggunakan KPR begitu ya, itu bisa dengan 3,5 juta. Kok bisa ya? Dapat rumah seperti apa? Nah, gambaran seperti ini Bapak listeners ya. Dengan pengeluaran 3,5 juta, maka kita bisa mendapatkan rumah yang kurang lebih kisaran 800 juta. Di mana rumah 800 juta? Banyak banget listeners. Nah, ini menjadi sebuah alternatif solusi buat setiap listeners yang mungkin pengen punya rumah, pengen punya masa depan yang listeners rencanakan ke depannya. Gampang nggak? Nggak gampang, pasti nggak gampang. Kenapa saya bilang nggak gampang? Karena selain teman-teman atau listeners sedang ngekos, teman-teman listeners juga mesti browsing rumah yang paling bagus. Nanti di next YouTube channel Hading MC ini kita akan bahas dengan lebih detail kira-kira gimana cari KPR atau rumah yang paling tepat untuk listeners tempati. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk tetap stay tune di Hading MC. Oke? Rumahnya motivasi.